Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit Jakarta mendung ketika Hercules menerima panggilan yang tak diduga, undangan ke Istana Wakil Presiden. Duduk di sebuah ruangan megah, ia berhadapan langsung dengan Gibran Rakabuming Raka, yang wajahnya penuh ketegangan. Premanisme di Jakarta sudah bukan sekadar urusan jalanan lagi, kata Gibran. Mereka lebih canggih, lebih terorganisir. Saya butuh seseorang yang paham cara kerja mereka dari dalam. Hercules, yang telah pensiun dari dunia hitam, hanya tersenyum tipis. Saya sudah lama meninggalkan semua itu, Pak, katanya dengan nada berat. Namun, Gibran tidak menyerah. Bukan hanya soal menertibkan mereka. Ini tentang menyelamatkan kota kita. Anda yang paling tahu bagaimana menghadapinya, lanjutnya. Diam sejenak, Hercules mengamati ruangan itu. Ia sadar, ajakan ini lebih dari sekadar permintaan biasa. Ini bukan urusan kecil. Mata Gibran menunjukkan keseriusan yang sulit diabaikan. Dan dalam hatinya, ia tahu, mungkin ini saatnya untuk kembali bertarung, satu kali lagi. Malam itu, Hercules duduk di balkon apartemennya, mengisap rokok sambil memikirkan tawaran Gibran. Berurusan dengan preman lagi berarti membuka lembaran lama yang sudah ia kubur dalam. Tapi jika yang dikatakan Gibran benar, para preman ini bukan lagi sekadar pemalak di pasar. Mereka telah berevolusi menjadi jaringan kriminal yang sulit disentuh hukum. Gibran tidak hanya meminta Hercules turun tangan, tapi juga memintanya untuk menyusup ke dalam jaringan itu, menghancurkannya dari dalam. Hukum punya batasan, tapi Anda tidak, kata Gibran saat mereka berbicara terakhir kali. Itu yang membuat Hercules ragu. Ia bukan lagi pria yang dulu menguasai Tanah Abang dengan tangan besi. Namun, sesuatu dalam dirinya bergolak. Mungkin ini caranya menebus dosa masa lalu. Dengan satu tarikan napas panjang, ia membuang rokoknya ke asbak dan menekan nomor seseorang di ponselnya. Aku butuh bantuan, katanya. Aku akan kembali ke Tanah Abang. Tanah Abang tak banyak berubah, tapi orang-orangnya kini berbeda. Hercules berjalan melewati lorong-lorong pasar yang dulu ia kuasai, memperhatikan wajah-wajah asing yang memandangnya dengan curiga. Dahulu, namanya ditakuti. Sekarang, ia hanya bayangan dari legenda lama. Di sebuah sudut pasar, ia bertemu dengan seorang pria berkemeja putih, tubuh kekar, dengan tatapan tajam, Bang Reza. Mantan anak buahnya ini kini menjadi penguasa pasar. Tapi caranya menjalankan bisnis jauh lebih brutal dibanding Hercules dulu. Bang Hercules, gue kira lo udah mati, kata Reza, menyeringai. Hercules menatapnya lekat. Dari cara Reza berbicara dan sikap anak buahnya yang berdiri di sekitar, ia tahu bahwa ini bukan sekadar bisnis preman biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih terorganisir, dan lebih berbahaya. Ia harus mencari tahu seberapa dalam kekuatan mereka telah menyusup ke dalam sistem. Hercules duduk di sebuah warung kopi kecil di sudut Tanah Abang, tempat yang dulu sering ia kunjungi untuk berbicara dengan orang-orangnya. Kali ini, ia tidak datang sebagai penguasa, melainkan sebagai orang asing yang mencari jawaban. Di depannya, seorang pria tua dengan rambut putih berantakan mengaduk kopinya pelan. Preman sekarang bukan lagi preman pasar, Bang, kata pria itu, yang dulu dikenal sebagai Ucok Kancil, salah satu informan terpercaya Hercules. Dulu lo yang ngatur. Sekarang, mereka main lebih gede, pencucian uang, narkoba, judi online. Semua ada sistemnya. Hercules menghela napas. Ia sudah menduga ini lebih dari sekadar perang geng. Siapa yang ada di belakang mereka? Tanyanya. Ucok menatapnya tajam, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Bang Reza cuma pion, ada orang-orang gede di belakang dia. Kalau lo beneran mau masuk lagi, lo harus hati-hati. Ini bukan permainan lama kita. Malam itu, Hercules melangkah masuk ke sebuah klub malam mewah di pusat Jakarta, tempat Bang Reza sering terlihat.
Musik berdentum keras, lampu kelap-kelip menciptakan suasana yang kontras dengan bayangan gelap bisnis di baliknya. Hercules berjalan melewati para wanita cantik dan pria-pria berjas mahal yang sedang menikmati malam mereka. Di sebuah ruangan VIP, Bang Reza sudah menunggunya. Duduk dengan santai, ia menatap Hercules dengan senyum penuh arti. "Bang Hercules, gue gak nyangka lo bakal nyari gue," katanya, menuangkan minuman ke gelasnya sendiri. Hercules duduk di seberang, menatap mantan anak buahnya itu. "Dulu kita pegang tanah abang buat nyari makan. Sekarang lo main lebih besar," katanya tanpa basa-basi. Bang Reza tertawa kecil. "Zaman berubah, Bang. Premanisme sekarang bukan cuma urusan pasar atau terminal. Ini bisnis. Jakarta butuh orang kayak gue buat jaga keseimbangan." Hercules mengerti satu hal dari pertemuan ini, Reza bukan sekadar bos jalanan. Ia bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika ia ingin menjatuhkan sistem ini, ia harus masuk lebih dalam, lebih dekat, sebelum akhirnya menghancurkan semuanya dari dalam. Di sebuah toko buku tua di Menteng, Hercules duduk di antara rak-rak kayu yang penuh dengan buku lawas. Aroma kertas usang bercampur dengan wangi kopi dari sudut ruangan. Di hadapannya, seorang pria berkacamata dengan rambut memutih perlahan menyeruput kopinya. Bahar, mantan intelijen yang kini memilih hidup tenang sebagai penjual buku, mengamati Hercules dengan senyum tipis. "Jadi, lo akhirnya masuk lagi ke dunia lama?" tanya Bahar, suaranya pelan tapi penuh arti. Hercules mengangguk. "Gue butuh jawaban. Preman-preman ini bukan lagi sekadar pemalak. Mereka kayak punya backing kuat." Bahar menghela napas. "Mereka bukan cuma punya backing, Bang. Mereka itu alat. Di belakang mereka ada orang-orang yang lebih kuat. Orang yang lo cari bukan di jalanan, tapi di gedung-gedung tinggi." Malam itu, Hercules tiba di sebuah bar eksklusif di Senopati. Musik jazz mengalun lembut, pengunjungnya berpakaian mahal, dan suasana terasa jauh dari dunia keras yang biasa ia kenal. Ia menuju sebuah meja di sudut, tempat seorang pria berbadan kekar dengan luka bekas sayatan di pipinya duduk dengan santai. "Tony Serigala," sapa Hercules sambil menarik kursi. Tony menatapnya dengan mata tajam, lalu tersenyum kecil. "Dulu lo legenda di jalanan, Bang. Sekarang lo nyari sesuatu?" Hercules mencondongkan tubuhnya. "Gue nyari yang ada di balik semua ini. Lo tahu siapa dalangnya?" Tony terdiam sesaat, lalu menyesap minumannya sebelum menjawab. "Ada satu nama. Semua orang tahu dia ada, tapi gak ada yang pernah lihat langsung." Hercules menatapnya dalam. "Siapa?" Tony menatap balik dengan tatapan serius. "Pak Surya." Nama itu bergema di kepala Hercules. Pak Surya. Bukan nama yang terdengar seperti bos jalanan biasa. Ini bukan preman pasar atau bandar judi kecil. Ini sesuatu yang lebih besar. Tony Serigala meletakkan gelasnya dan berkata, "Gue gak tahu banyak tentang dia. Tapi semua orang yang main di dunia ini tahu satu hal, kalau lo lawan dia, lo gak akan sekadar dihancurin, lo bakal dihapus." Hercules menelan ludah. Ia sudah menghadapi banyak lawan dalam hidupnya, tapi ini berbeda. "Gue butuh lebih banyak informasi," katanya. Tony mengangguk. "Kalau ada yang bisa kasih lo jawaban, itu Bahar. Dia lebih tahu dari yang dia mau akui." Kembali ke toko buku di Menteng, Hercules menatap Bahar dengan tajam. "Gue tahu lo tahu lebih banyak soal Pak Surya," katanya tanpa basa-basi. Bahar mendesah, lalu menutup bukunya pelan. "Pak Surya itu bukan sekadar pemimpin kriminal, Bang. Dia punya hubungan dengan orang-orang di atas, politik, kepolisian, bahkan militer." Hercules mengepalkan tangannya. "Lo bilang dia gak bisa disentuh?" Bahar menatapnya serius. "Bukan gak bisa disentuh. Cuma, kalau lo mau jatuhin dia, lo gak bisa pakai cara lama. Lo harus main di level dia." Hercules sadar, jika ia ingin menghancurkan jaringan ini, ia harus bermain dengan strategi. Tidak bisa hanya mengandalkan otot dan nyali. Ia mulai menghubungi orang-orang lamanya, mereka yang pernah berutang budi padanya, mereka yang masih setia. Dengan informasi dari Bahar dan jaringan yang ia bangun kembali, ia mulai menyusun rencana. Ia harus masuk ke dalam lingkaran Pak Surya, menyusup ke dunia yang lebih berbahaya dari sekadar jalanan.
Dan satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar perang geng. Ini adalah perang melawan sistem. Hercules kini bukan lagi preman jalanan, melainkan seorang investor di dunia bisnis gelap Jakarta. Dengan bantuan jaringan lamanya, ia membangun identitas baru sebagai pengusaha yang tertarik berinvestasi dalam bisnis ekspor-impor tak resmi, sebuah sektor yang menjadi salah satu sumber kekayaan Pak Surya. Melalui koneksi yang diberikan Bahar, Hercules berhasil mendapatkan pertemuan dengan salah satu orang kepercayaan Pak Surya, seorang broker bisnis bayangan bernama Freddy Tanu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran eksklusif, dengan Freddy yang mengamati Hercules dari balik kacamata hitamnya. "Kami tidak menerima orang baru begitu saja," kata Freddy dengan nada tajam. Hercules tersenyum tipis. "Saya tidak baru di bisnis ini. Saya hanya ingin bagian yang lebih besar." Freddy mengangguk perlahan. "Kalau begitu, datanglah ke pesta besok malam." Pak Surya tidak suka orang yang cuma bicara. Dia ingin lihat siapa yang benar-benar bisa diandalkan. Pesta itu diadakan di sebuah villa mewah di kawasan Puncak. Hercules tiba dengan setelan mahal, menyembunyikan identitas aslinya di balik peran barunya sebagai investor. Musik lembut mengalun, sementara pria-pria berjas mahal dan wanita-wanita glamor berbaur di bawah lampu kristal. Hercules memperhatikan wajah-wajah di sekelilingnya. Para pengusaha, pejabat, dan orang-orang yang mengendalikan dunia bawah tanah Jakarta berkumpul di sini. Beberapa nama ia kenali, bankir yang mencuci uang, pengusaha real estate yang membiayai bisnis ilegal, dan seorang jenderal pensiunan yang masih memiliki pengaruh besar. Saat ia sedang berbincang dengan seorang pengusaha rokok, seorang pria mendekatinya. "Saya dengar Anda tertarik masuk lebih dalam," katanya. Hercules menatap pria itu, seorang pejabat kementerian yang tidak asing baginya. Dengan suara rendah, pejabat itu berbisik, "Ada sesuatu yang harus Anda tahu. Tapi ini bukan tempatnya." Keesokan harinya, di sebuah restoran tersembunyi, pejabat yang ditemuinya di pesta tadi memberikan informasi penting. Pak Surya bukan hanya menjalankan bisnis ini. Dia juga punya orang-orang di kepolisian dan tentara. Kalau Anda ingin menjatuhkannya, Anda harus bergerak lebih hati-hati. Hercules mencermati setiap kata pria itu, tapi ia tak menyadari bahwa di kejauhan, seorang pria lain tengah memperhatikannya. Bang Reza. 2 hari kemudian, Hercules mulai merasa ada yang mengikuti setiap langkahnya. Di Tanah Abang, di restoran tempat ia biasa makan, bahkan di apartemennya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Malam itu, teleponnya berdering. Suara di seberang terdengar familiar. "Bang, Reza udah curiga. Lo harus hati-hati," kata Ucok Kancil dengan nada tegang. Hercules menghela napas. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tidak bertindak cepat, maka Pak Surya akan bergerak lebih dulu. Hercules mendapatkan informasi bahwa sebuah pengiriman besar akan tiba di pelabuhan Tanjung Priok, barang ilegal yang dikelola oleh anak buah Pak Surya. Ini adalah kesempatan untuk memberikan pukulan telak. Malam itu, bersama beberapa orang kepercayaannya, Hercules menyergap gudang tempat barang-barang itu disimpan. Bentrokan tak terhindarkan. Anak buah Pak Surya yang bersenjata mencoba mempertahankan pengiriman, tapi Hercules dan timnya bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka menghancurkan sebagian besar barang dan menggagalkan transaksi malam itu. Sebelum pergi, Hercules meninggalkan pesan dengan cat merah di dinding gudang, permainan sudah berubah. Pak Surya tidak tinggal diam. Keesokan harinya, Bahar menghubungi Hercules dengan suara penuh kegelisahan. "Lo udah bikin mereka marah, Bang. Mereka bakal nyari lo sekarang." Hercules tidak perlu menunggu lama. Malam itu, dalam perjalanan pulang, 2 mobil hitam membuntutinya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Kaca mobilnya pecah, dan ia segera berbelok ke gang sempit, mencoba kabur. Di ujung gang, sebuah motor menunggu. "Bahar. Cepat naik," teriaknya. Tanpa ragu, Hercules melompat ke atas motor, dan mereka melaju menerobos gelapnya malam. Ia selamat, untuk sementara. Tapi satu hal yang jelas, perang ini baru saja dimulai. Setelah serangan di pelabuhan, Hercules tahu ia harus menemukan sesuatu yang bisa menghancurkan Pak Surya sepenuhnya. Malam itu, ia dan Bahar menyusup ke sebuah gudang yang dikenal sebagai pusat administrasi jaringan Pak Surya. Di dalamnya, mereka menemukan dokumen-dokumen penting,
termasuk catatan transaksi keuangan yang menunjukkan aliran uang ke berbagai pejabat dan institusi penting. Namun, ada satu dokumen yang menarik perhatian Hercules, sebuah buku catatan dengan kode-kode rahasia. Bahar mengambil buku itu dan mengamati isinya. Ini bukan sekadar daftar transaksi, Bang. Ini daftar orang-orang yang dibeli sama Pak Surya, katanya serius. Hercules tahu, dengan bukti ini, ia bisa menjatuhkan seluruh jaringan dari atas ke bawah. Tapi mereka harus berhati-hati, karena siapapun yang memegang buku ini otomatis menjadi target utama. Hercules dan Bahar kembali ke tempat persembunyian mereka di sebuah apartemen tua di Jakarta Pusat. Mereka berdiskusi tentang langkah selanjutnya ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat di lorong. Pintu terbuka, dan seorang pria bernama Andi, salah satu orang kepercayaan Bahar, masuk dengan ekspresi gelisah. "Bang, kita harus pergi sekarang. Mereka udah tahu lokasi kita," katanya terburu-buru. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Bahar tiba-tiba menarik pistolnya dan menodongkan ke arah Andi. "Gue udah curiga sama lo," kata Bahar dingin. Andi terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Lo telat nyadarnya," katanya, sebelum tiba-tiba menarik pistolnya sendiri. Tembakan meletus. Bahar lebih cepat, satu peluru bersarang di dada Andi, menjatuhkannya seketika. Hercules menggeram. "Ini berarti Pak Surya tahu kita punya buku itu." Bahar mengangguk. "Kita harus bergerak sekarang. Waktu kita gak banyak." Hercules tahu bahwa sebelum ia bisa menyerang Pak Surya, ia harus menyelesaikan urusan dengan Bang Reza terlebih dahulu. Reza adalah penghalang terbesar di lapangan, dan selama ia masih berkuasa, Tanah Abang akan tetap berada di bawah kendali jaringan Pak Surya. Mereka akhirnya bertemu di sebuah gudang kosong di pinggiran Jakarta. Tanpa banyak bicara, duel pun dimulai. Reza masih kuat dan cepat, tetapi Hercules punya pengalaman bertahun-tahun dalam pertarungan jalanan. Pukulan demi pukulan dilayangkan, darah berceceran di lantai beton. Namun akhirnya, Hercules berhasil menjatuhkan Reza dengan satu hantaman telak kerahangnya. Reza tersungkur, napasnya terengah-engah. "Dulu lo anak buah gue," kata Hercules, menatapnya tajam. "Lo punya kesempatan buat keluar dari dunia ini. Tapi lo memilih jalan yang salah." Reza terbatuk, lalu tertawa kecil. "Lo pikir bisa menang lawan mereka?" Hercules menatapnya dingin. "Gue gak harus menang. Gue cuma harus menghancurkan sistem ini." Kekacauan yang diciptakan Hercules mulai mengguncang jaringan Pak Surya. Dengan banyak operasinya yang terganggu, Pak Surya mulai kehilangan kesabaran. Ia tahu bahwa selama Wakil Presiden Gibran masih ada di kursinya, pemerintah akan terus menekan dunia kriminal. Dalam sebuah pertemuan rahasia dengan beberapa pejabat tinggi yang korup, Pak Surya mengeluarkan perintahnya. "Kalau kita mau tetap bertahan, kita harus memastikan orang yang mengganggu kita hilang. Itu termasuk Gibran." Berita ini sampai ke telinga Bahar melalui salah satu kontaknya di kepolisian. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi Hercules. "Ini lebih besar dari yang kita kira, Bang. Mereka gak cuma mau ngejar lo, mereka juga mau ngejatuhin pemerintahan." Hercules mengepalkan tangannya. "Kalau gitu, kita harus selesaikan ini sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh." Dengan bantuan informasi dari dokumen yang mereka temukan, Hercules dan Bahar menyusun rencana akhir. Markas utama Pak Surya berada di sebuah kompleks industri di luar Jakarta, tempat ia mengendalikan operasi besarnya. Malam itu, mereka berkendara menuju lokasi dengan persiapan matang. Hercules tahu bahwa ini bisa jadi perjalanan satu arah, tapi ia juga tahu bahwa jika ia tidak melakukannya sekarang, tidak akan ada kesempatan kedua. "Lo siap?" tanya Bahar sambil mengecek senjatanya. Hercules mengangguk. "Gue udah ngelewatin banyak pertempuran. Tapi ini yang paling penting." Dengan napas dalam, mereka melangkah ke dalam kegelapan, menuju benteng terakhir musuh mereka. Dengan bukti yang dikumpulkan oleh Hercules dan Bahar, Wakil Presiden Gibran akhirnya memiliki cukup dasar untuk bergerak. Operasi besar-besaran dilancarkan, dengan tim gabungan dari kepolisian dan TNI menyerbu beberapa lokasi utama, termasuk markas Pak Surya di Senayan. Namun, saat mereka tiba, gedung itu sudah kosong. Semua file penting, dokumen transaksi, dan perangkat elektronik telah lenyap. Seakan-akan mereka sudah tahu bahwa serangan ini akan datang. Salah satu perwira polisi menghampiri Gibran dengan wajah serius.
Mereka sudah menghilang, Pak. Seperti bayangan. Gibran mengepalkan tangannya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ada kebocoran di dalam sistem, dan Pak Surya masih melangkah satu langkah lebih maju. Kalau begitu, kita buat dia merasa terpojok, katanya. Hercules tahu bahwa setelah serangan ini, ia bukan lagi pemburu, ia menjadi buruan. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke persembunyiannya, ia menyadari sesuatu yang salah. Mobil di belakangnya tidak berbelok saat ia mengubah arah secara tiba-tiba. Tanpa ragu, ia membanting setir dan memasuki gang sempit di daerah Glodok, mencoba menghilang di antara lorong-lorong gelap. Namun, suara mesin motor terdengar di belakangnya. Mereka datang. Hercules keluar dari mobilnya dan berlari, melompati pagar dan masuk ke sebuah pasar yang sudah tutup. Di sana, ia bersembunyi di balik tumpukan karung beras, mendengar suara langkah kaki mendekat. Ia menghela napas, lalu menarik pisaunya. Lo bisa sembunyi, Hercules, tapi lo gak bisa lari selamanya, suara seseorang bergema di kegelapan. Hercules tersenyum tipis. Gue juga gak ada niat buat lari. Dalam hitungan detik, ia menerkam dari bayangan, menumbangkan dua orang dalam sekejap. Sisanya kabur, melaporkan bahwa Hercules masih hidup, dan masih berbahaya. Hercules akhirnya menemukan lokasi Pak Surya, sebuah villa terpencil di luar kota, dijaga oleh beberapa orang kepercayaannya. Dengan strategi yang matang, ia menyusup masuk, menghindari penjaga, hingga akhirnya berdiri di hadapan pria yang telah menjadi dalang dari semua kekacauan ini. Pak Surya, seorang pria tua dengan jas mahal dan mata tajam, hanya tersenyum saat melihat Hercules. Gue udah dengar banyak tentang lo. Dulu lo cuma preman jalanan. Sekarang lo pikir bisa gulingin gue? Hercules menatapnya tanpa ekspresi. Gue gak peduli seberapa besar lo. Semua orang bisa jatuh. Pak Surya menghela napas dan menuangkan segelas minuman. Lo ngerti gak, Hercules? Gue bukan masalahnya. Gue cuma bagian dari sistem yang udah ada jauh sebelum kita lahir. Lo bisa jatuhin gue, tapi besok akan ada Pak Surya lain. Hercules diam sejenak, lalu berkata, mungkin. Tapi gue pastikan lo gak bakal jadi masalah lagi. Sebelum Pak Surya bisa merespons, pintu villa didobrak. Tim khusus yang dipimpin langsung oleh Gibran menyerbu masuk. Pak Surya mencoba melawan, tapi kali ini tidak ada tempat untuk bersembunyi. Pak Surya akhirnya ditangkap. Berita penangkapannya menjadi headline di seluruh media. Dengan bukti yang dikumpulkan dari buku catatan dan saksi-saksi, ia dijerat dengan berbagai tuduhan, termasuk korupsi, pencucian uang, dan pengelolaan jaringan kriminal. Namun, seperti yang ia katakan, sistem yang ia bangun tidak runtuh begitu saja. Masih ada orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang akan mencoba mengambil alih posisinya. Di luar gedung pengadilan, Bahar berdiri di samping Hercules, mengamati kerumunan wartawan. Kita menang, tanya Bahar. Hercules menggeleng. Kita cuma menang satu pertempuran. Perangnya belum selesai. Beberapa minggu setelah kejatuhan Pak Surya, Hercules kembali ke kehidupan lamanya. Ia berjalan di pasar Tanah Abang, melihat orang-orang menjalani keseharian mereka tanpa tahu betapa dekatnya mereka dengan bahaya. Bahar menemuinya di sebuah warung kopi. Jadi, lo bakal balik lagi ke dunia ini? Hercules menatap secangkir kopi di depannya, lalu menggeleng pelan. Gue udah cukup lama hidup di dunia ini. Mungkin sekarang waktunya buat mundur. Bahar tertawa kecil. Lo percaya bisa mundur? Hercules tersenyum tipis. Gue bisa coba. Tapi kalau suatu hari ada yang butuh gue lagi. Ia menatap ke kejauhan, ke jalanan yang tak pernah benar-benar berubah. Perang ini mungkin tidak akan pernah selesai. Tapi selama masih ada orang seperti Gibran, Bahar, dan dirinya, masih ada harapan untuk melawan balik. Dan itu sudah cukup. Untuk sekarang.